bagi para Columbian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Columbians, perkenalkan saya Dr. Doni Noviarta yang merupakan dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian cara deteksi kanker payudara menggunakan mamografi dan USG breast. Ya, perbedaan dari mamografi dan USG breast adalah mamografi merupakan pemeriksaan radiologi yang menggunakan sinar X rendah yang memancarkan sinarnya ke payudara sehingga menghasilkan suatu gambaran. Sehingga nanti lesi tersebut akan terlihat pada gambar tersebut. Lalu pada USG perbedaannya pemeriksaan radiologi dengan menggunakan ultrasound sehingga nanti akan dipancarkan gelombang suara ke payudara sehingga akan menghasilkan gambar di monitor sehingga akan terlihat adanya lesi atau tidaknya pada monitor tersebut. Untuk tahu kapan yang tepat untuk melakukan pemeriksaan, yang pertama itu kita harus tahu ada namanya screening dan diagnostik. Yang pertama screening itu adalah pemeriksaan menggunakan mamografi atau USG ketika pasien tidak memiliki gejala, pasien sendiri yang ingin untuk mengetahui apakah adanya lesi atau tidaknya. Tetapi biasanya pasien ini tidak bergejala dan tidak ada riwayat benjolan di payudara. Nah, biasanya dilakukan untuk wanita di usia di atas 40 tahun itu disarankan menggunakan mamografi. Sedangkan di bawah usia 40 tahun disarankan menggunakan USG. Tetapi untuk ditanya kapan waktu yang tepat itu di atas usia 40 tahun dengan menggunakan mamografi. Sedangkan apabila pada perempuan di bawah usia 40 tahun itu dengan menggunakan USG. Perbedaan menggunakan mamografi dengan USG dalam mendeteksi adanya kanker payudara itu adalah yang pertama mamografi. Mamografi itu dengan menggunakan sinar X atau sinar radiasi. Lalu dengan USG tidak menggunakan sinar radiasi sehingga lebih aman ya pemeriksaannya daripada mamografi. Tetapi mamografi itu lebih bagus dalam menilai karakteristik lesinya, lesi jinak atau ganas karena dapat melihat mikrokalsifikasi yang tidak dapat dilihat dari pemeriksaan USG. Sedangkan pemeriksaan USG juga dapat menilai lesi pada payudara, tetapi kurang spesifik dibandingkan dengan mamografi. Dan mamografi untuk mengetahui adanya lesi itu lebih superficial, lebih dalam. Sehingga pada lesi-lesi yang agak dalam itu lebih bagus menggunakan mamografi. Maksudnya lebih dalam itu tidak teraba. Lalu pada yang di atas atau yang lebih di atas permukaan itu tuh cocoknya lebih bagus untuk dengan pemeriksaan USG. Perbedaannya lagi tetapi kelemahannya yaitu mamografi pada jaringan ya payudara yang padat itu akan memberikan false negatif, artinya negatif palsu. Bisa terjadi negatif palsu karena adanya jaringan payudara yang padat. Nah, apabila pada pasien-pasien dengan jaringan payudara yang padat, lebih bagus menggunakan USG, sehingga akan lebih mudah menemukan lesinya dibandingkan mamografi. Jadi, di Rumah Sakit Columbia Asia BSD, kita itu dari bagian radiologi menerima rujukan itu dari klinisi. Apabila kita menerima rujukan dari klinisi, kita itu pasti itu namanya sudah masuk diagnostik, bukan screening lagi. Biasanya pasien sudah memiliki gejala atau sudah ada benjolan yang teraba, sehingga kita langsung memutuskan dari klinisi apakah menggunakan mamografi ataupun USG. Dan apabila menggunakan mamografi, biasanya kalau diagnostik itu akan diambil gambarnya
pasien itu akan diposisikan, payudaranya itu akan diletakkan di sebuah meja dan akan nanti ada lempengan yang akan di sini pemeriksaannya agak sedikit tidak nyaman sehingga nanti akan dikompresi dan nanti akan diambil gambarnya dengan menggunakan sinar X. Lalu nanti akan ada hasil gambarnya. Dan pada pasien-pasien yang diagnostik berbeda dengan yang screening. Dengan screening kita hanya mengambil beberapa gambar saja, tetapi pada yang pasien yang dengan diagnostik itu kita akan lebih spesifik, akan lebih ada namanya spot kompresi, yaitu dengan lesinya itu akan di zoom lagi untuk melihat benar-benar karakteristiknya, lesinya jinak ataupun ganas. Sedangkan pada USG itu pasti pasiennya lebih nyaman karena tidak menggunakan radiasi dan tidak menggunakan kompresi. Lalu juga biasanya kita menerima dari pasien-pasien medical check up. Nah, pasien-pasien medical check up biasanya yang di bawah usia 40 tahun biasanya dengan menggunakan USG, dan biasanya kalau di atas 40 tahun itu menggunakan mamografi. Seberapa tepat untuk menilai kanker payudara pada pemeriksaan mamografi dan USG itu, pertama untuk mamografi itu sekitar 78-85% untuk mengetahui adanya tumor. Tetapi menurun menjadi 68% apabila jaringan payudaranya padat. Sedangkan pada USG itu sekitar 72-86%. Lebih bagus lagi apabila kita gabungkan mamografi dengan USG sehingga akan mencapai persentase sekitar 91%. Jadi disarankan lebih bagus menggunakan kombinasi dengan menggunakan mamografi dan USG. Yang perlu diingat, jaringan payudara yang padat itu akan menurun di pemeriksaan mamografi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata ditemukan adanya tumor jinak maupun tumor ganas, akan disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Columbia Asia. Sekian informasi tentang cara deteksi kanker payudara menggunakan mamografi dan USG breast ya, Columbia. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.